Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Selamat datang kembali di Matsa Surba Online English Lesson. Bersama saya, Ratna Hidayati. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap selalu bersemangat, dan siap mengikuti video pembelajaran kita kali ini. Memang video kali ini beda dari biasanya, karena kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester atau PAS semester Gasal Bahasa Inggris kelas 7 untuk SMP atau MTS. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Sebelum masuk pada pembahasan tentang kisi-kisi soal PAS, mari kita lihat dulu sekilas tentang silabus bahasa Inggris kelas 7. Nah, dalam 1 tahun ada 8 kompetensi dasar. Namun di sini kita bagi menjadi 2, yaitu kompetensi dasar 3.1 sampai dengan kompetensi dasar 3.4 dan kompetensi 3.5 sampai dengan kompetensi 3.8. Nah, kita lihat sekarang. Pada kompetensi dasar 3.1 dan 3.4 akan disampaikan pada semester 1. Sedangkan sisanya yaitu kompetensi dasar 3.5 sampai dengan 3.8 akan disampaikan pada semester kedua. Nah, pada semester pertama ini, nanti kalian akan mendapatkan 50 soal pilihan ganda untuk PAS-nya atau penilaian akhir semester. Mari kita lanjutkan dengan melihat pada KD-nya satu persatu. Nah, KD 3.1 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yuk kita lihat materi apa saja sih dalam kompetensi dasar yang satu ini. Ya, yang pertama yaitu menyapa atau greeting. Kemudian berpamitan atau leave taking, mengucapkan terima kasih atau thanking, dan meminta maaf atau apologizing. Nah, keterampilan apa yang harus kalian miliki? Yaitu keterampilan untuk memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi interpersonal yang satu ini. Materi pertama pada KD 3.1 yaitu greeting. Nah, inilah kisi-kisinya. Diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan sapaan, siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan sapaan atau greeting yang tepat sesuai dengan konteks. Nah, perhatikan, di sini ada dialog rumpang. Maksudnya apa ya dialog rumpang? Ya, dialog rumpang yaitu dialog yang tidak lengkap. Ya, jadi ada yang tidak ada isinya di situ, satu ungkapan yang diambil, kemudian kalian diminta untuk melengkapinya dengan ungkapan sapaan yang tepat. Nah, sekarang kita lihat kisi-kisi yang kedua. Diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan sapaan, siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan respon dari sapaan atau greeting yang tepat sesuai konteks. Nah, kalau yang pertama tadi adalah ungkapan sapaannya, maka yang selanjutnya yaitu bagaimana membalas ungkapan sapaan itu. Materi selanjutnya yaitu leave taking. KD yang pertama yaitu
Diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan berpamitan, siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan pamitan atau leave taking yang tepat sesuai dengan konteks. Kemudian, diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan berpamitan, siswa dapat melengkapinya dengan respon dari ungkapan pamitan atau leave taking yang tepat sesuai dengan konteks. Jadi, sama seperti materi sebelumnya, ya. Untuk materi leave taking ini adalah bagaimana cara berpamitan dan bagaimana respon dari pamitan itu. Nah, itulah yang harus kalian isi pada dialog yang ada kosongnya itu atau dialog rumpang. Kita lanjutkan dengan ungkapan terima kasih atau thanking. Kisi-kisi yang pertama yaitu diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan berterima kasih. Siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan terima kasih atau thanking yang tepat sesuai konteks. Dan diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan berterima kasih, siswa dapat melengkapinya dengan respon dari ungkapan terima kasih atau thanking yang tepat sesuai dengan konteks. Nah, masih sama dengan yang dua materi sebelumnya tadi, yaitu bagaimana memberikan ungkapannya, kalian harus paham. Jadi, di sini lihat dulu dialognya, kemudian kira-kira ini ungkapan yang tepat untuk memberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu seperti apa ya? Nah, nanti ada pilihan, kalian tinggal memilih salah satu yang paling tepat. Dan selanjutnya adalah bagaimana menanggapi, ya, menanggapi dari ungkapan berterima kasih itu, ya, dengan tepat sesuai dengan konteks yang diberikan. Selanjutnya ada apologizing atau ungkapan minta maaf. Ya, yang pertama diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan meminta maaf. Siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan meminta maaf atau apologizing yang tepat sesuai dengan konteks. Nah, ini pun sama dengan materi-materi yang sebelumnya tadi. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana ungkapan meminta maaf itu, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana respon dari ungkapan meminta maaf. Nah, ini dialognya beda ya. Ya, jadi dua ini dialognya beda. Kalian memilih sesuai dengan konteks yang diberikan atau dialog yang ada di situ. Baiklah, kita lanjutkan dengan kompetensi dasar 3.2. Materi yang ada pada kompetensi dasar ini yaitu memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Kemudian di sana ada pronoun, dan pronoun ini ada subjective pronoun, objective pronoun, dan possessive pronoun. Nah, apa sih subjective pronoun itu? Subjective pronoun itu adalah kata ganti yang di situ fungsinya adalah sebagai subjek. Kemudian objective pronoun yaitu kata ganti yang fungsinya dalam kalimat tersebut adalah sebagai objek. Dan selanjutnya possessive, ini maksudnya adalah kepemilikan. Oke, sama seperti kompetensi dasar yang sebelumnya, di sini kalian akan diminta untuk menentukan tentang fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Nah, dalam memberi dan meminta informasi terkait jati diri ini, yuk kita lihat lagi materinya satu persatu. Oke, memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Nah, tentu saja nanti kalian diminta untuk bisa memahami bagaimana asking dan answering atau bertanya dan menjawab tentang hal-hal yang terkait dengan jati diri. Ya. Nah, di sana ada self-introduction, family, dan pronoun. Kisi-kisi terkait
materi self-introduction, yaitu diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan memperkenalkan diri. Siswa dapat melengkapinya dengan ungkapan memperkenalkan diri atau self-introduction yang tepat sesuai konteks. Kemudian diberikan dialog rumpang pendek sederhana terkait ungkapan memperkenalkan diri. Siswa dapat melengkapinya dengan respon dari ungkapan memperkenalkan diri tersebut yang tepat sesuai dengan konteks. Jadi masih sama dengan yang tadi, tentu kalian harus tahu bagaimana cara asking and answering, ya, bagaimana cara memberikan ungkapan tersebut dan meresponnya. Kita lanjutkan. Nah, yang dua sebelumnya ini tadi yaitu dialog, sedangkan yang sekarang adalah monolog. Ya, monolog itu adalah terdiri dari satu orang. Ya, kalau dialog itu adalah percakapan terdiri dari dua orang atau lebih, sedangkan monolog itu adalah paparan atau bagaimana orang itu menceritakan tentang di sini tentang memperkenalkan diri. Jadi hanya satu orang yang memperkenalkan diri tanpa ada pertanyaan dan jawaban. Nah, kemudian di sini diberikan monolog juga, sama seperti yang ketiga tadi, tapi yang ketiga ini ya monolog di situ kalian menentukan topiknya. Ya, jadi itu tentang apa sih? Ya, monolog itu tentang apa? Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu monolog rumpang. Jadi ada yang dikosongi. Apakah yang dikosongi di situ? Yang dikosongi yaitu subjek pronounnya. Ya, jadi ada subjek pronoun yang hilang dari monolog tersebut. Tugas kalian adalah mengisinya dengan subjek pronoun yang tepat. Baik. Selanjutnya diberikan teks percakapan pendek dan sederhana acak terkait jati diri. Siswa dapat menyusun kembali menjadi teks percakapan yang padu dan bermakna. Jadi kali ini kembali disajikan sebuah dialog. Namun, dialog atau percakapan tersebut acak, jadi tidak urut. Ya, sehingga kalian harus mengurutkannya menjadi sebuah percakapan yang memiliki makna, yang bisa dimengerti. Ya, nah, kemudian kalau yang tadi yang diacak adalah dialog, yang sekarang yang diacak adalah kalimat. Jadi di dalam kalimat itu kata-katanya tidak urut, ya kata-katanya diacak. Nah, di sini diberikan sebuah kalimat acak terkait ungkapan jati diri. Siswa dapat menyusun kembali kalimat yang menjadi kalimat yang padu dan bermakna. Kemudian diberikan sebuah teks berupa kartu identitas. Siswa dapat menentukan informasi rinci terkait tanggal lahir yang paling tepat, ya, sesuai dengan konteks tentunya. Jadi, di sini nanti kalian akan diberikan sebuah kartu identitas seseorang dan di situ nanti akan ada pertanyaan yang terkait dengan tanggal lahir dan kalian harus bisa menjawabnya sesuai dengan kartu identitas yang diberikan. Nah, selanjutnya diberikan sebuah gambar pohon keluarga atau family tree. Siswa dapat menjawab terkait pertanyaan yang tentang hubungan keluarga dengan tepat. Ya, masih ingat kan tentang hubungan keluarga? Ada father, mother, grandparents, kemudian ada sister, ya, ada daughter, ada brother dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Kita masuk pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Serta kosakata ya terkait dengan angka kardinal dan angka ordinal. Nah, jadi materinya yaitu nama hari, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun.
Nah, kalian harus bisa asking and answering, jadi bertanya dan jawab terkait materi yang disebutkan tadi. Nah, apa saja materinya? Yang pertama yaitu names of days. Masih ingat ya? Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Names of months. Ya, ini juga kalian pasti paham. Ada January, February, March, April, dan seterusnya. Kemudian telling time. Ya, bagaimana membaca waktu dalam bahasa Inggris. Kemudian cardinal numbers. Cardinal numbers ini adalah berupa angka, ya, 1, 2, 3. Kemudian ordinal numbers, ya, first, second, third, dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus memahami bagaimana cara membaca timetable atau jadwal. Kisi-kisi terkait materi names of day, date, months, and telling the time, yaitu diberikan kalimat deskripsi pendek terkait urutan hari. Siswa dapat menentukan jawaban dengan nama hari yang tepat sesuai pertanyaan yang diberikan. Ya, Bu Ratna yakin kalian sudah bisa menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris dengan lancar. Ya, nanti pada soal ini kalian diminta untuk menjawab dengan nama hari yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian diberikan sebuah pertanyaan terkait hari besar. Siswa dapat menentukan penyebutan tanggal untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Nah, kalian sudah bisa kan bagaimana menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris? Nah, di sini nanti di soal ini kalian harus menentukan mana ungkapan penyebutan tanggal yang paling tepat. Kemudian diberikan kalimat deskripsi pendek terkait urutan bulan. Siswa dapat menentukan jawaban dengan nama bulan yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang ini Bu Ratna juga yakin kalian sudah sangat hafal dengan nama-nama bulan. Ada 12 bulan semuanya kan? Kemudian diberikan sebuah gambar jam digital. Siswa dapat menentukan ungkapan membaca jam tersebut dengan tepat sesuai dengan gambar. Dan diberikan sebuah gambar jam analog, siswa dapat menentukan ungkapan membaca jam tersebut dengan tepat sesuai dengan gambar. Nah, masih ingat kan? Ada dua macam bentuk jam, ada yang digital dan analog. Tugas kalian adalah bagaimana membaca jam tersebut dengan tepat. Kemudian diberikan sebuah dialog pendek sederhana terkait waktu. Siswa dapat menentukan informasi rinci terkait parts of the day. Parts of the day di sini adalah morning, afternoon, evening, gitu ya. Nah, kalian harus tahu parts of the day yang manakah dari dialog tersebut. Ya, tentukan dengan tepat berdasarkan teks yang diberikan. Kemudian diberikan gambar dua orang sedang bertegur sapa dengan chat bubble kosong dan background yang menggambarkan pagi, siang, sore, atau malam hari, maka kalian harus menentukan ungkapan sapaan yang tepat terkait parts of the day tersebut. Jadi nanti akan diberikan sebuah gambar dengan dialog yang ada yang kosong. Di situ nanti kalian harus melengkapi dengan bagaimana ungkapan terkait parts of the day dengan tepat. Ya. Nah, sekarang kita bahas kisi-kisi yang terkait materi cardinal numbers dan ordinal numbers. Yaitu diberikan sebuah gambar kartu identitas, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan menentukan penulisan penyebutan angka cardinal number yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian diberikan gambar kartu identitas yang sama, kalian harus dapat menjawab pertanyaan dengan menentukan penulisan penyebutan angka ordinal number yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, sekarang tentang reading timetable atau membaca jadwal. Ya, yang pertama yaitu diberikan sebuah jadwal kegiatan sehari-hari, siswa dapat menentukan informasi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti ada diberikan sebuah tabel tentang kegiatan sehari-hari, kemudian diberikan pertanyaan. Maka jawab pertanyaan itu sesuai dengan tabel yang diberikan. Lalu diberikan sebuah jadwal kegiatan sehari-hari,
Ya, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat sesuai dengan informasi pada jadwal tersebut. Jadi nanti ada beberapa kalimat, ya, maka kalian harus menentukan, harus memilih kalimat yang mana yang informasinya sama dengan informasi yang diberikan pada tabel tentang kegiatan sehari-hari tersebut. Kita sampai pada kompetensi dasar 3.4, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait artikel a dan the, plural dan singular. Jadi, ini adalah hal-hal terkait dengan nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik. Oke, kemudian kosakatanya yaitu yang terkait artikel a, an, atau the. Nah, kemudian juga tentang singular dan plural. Baik, jadi materinya adalah nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik. Nah, kalian nanti harus bisa bertanya dan menjawab tentang materi ya terkait there is atau there are, articles a atau an atau the, kemudian bentuk singular atau plural, kemudian demonstrative pronoun yaitu this, that, these, dan those, kemudian preposisi ya yang menunjukkan posisi ya. Nah, yaitu in, on, at, under, dan seterusnya. Kemudian directions. Kita lanjutkan dengan kisi-kisi terkait artikel a dan the, prepositions of place, dan directions. Diberikan sebuah paragraf rumpang pendek sederhana terkait deskripsi sebuah ruang dalam rumah. Siswa dapat melengkapinya dengan artikel yang tepat sesuai dengan konteks. Jadi nanti ada paragraf rumpang yang menceritakan tentang sebuah ruang dalam rumah. Kalian harus melengkapi paragraf tersebut dengan artikel yang tepat. Lalu diberikan sebuah gambar beberapa buah benda yang posisinya bervariasi. Siswa dapat melengkapi kalimat tersebut dengan posisi yang tepat. Ya, jadi ada kalimat rumpang yang menyertai gambar tersebut. Kalian harus menentukan itu harus diisi dengan in, ataukah on, ataukah under. Ya, ada 3 soal untuk kisi-kisi yang ini. Ya, ada 3 gambar yang berbeda, ada 1 gambar yang sama, tetapi dengan benda yang posisinya berbeda-beda. Kemudian diberikan sebuah peta lokasi, sebuah kota fiktif. Ya, kalian harus dapat menentukan petunjuk arahnya. Diberikan sebuah titik, kemudian untuk menuju ke titik yang satunya atau untuk menuju ke gedung yang tertentu, maka kalian harus menentukan directions yang tepat, ya, petunjuk arah mana yang tepat. Kemudian diberikan sebuah peta lokasi, sebuah kota fiktif yang sama, jadi petanya masih sama ya. Kalian harus dapat menentukan gedung tertentu yang tepat sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan. Jadi beda dengan yang tadi, kalau tadi kalian harus menentukan petunjuk arah yang mana yang paling tepat, sedangkan yang ini kalian diberikan petunjuk arah, kalian hanya tinggal menentukan gedung mana sih yang dituju, begitu ya. Sisi selanjutnya yang masih terkait dengan benda jamak dan benda tunggal atau plural dan singular, yaitu diberikan sebuah paragraf rumpang pendek sederhana terkait deskripsi sebuah ruang
dalam rumah yang sama, ya, yang sama ini masih sama dengan paragraf rumpang yang diberikan yang terkait dengan artikel tadi ya. Nah, di sini nanti yang harus kalian lengkapi yaitu kata benda bentuk jamak yang sesuai dengan konteks yang diberikan. Kemudian diberikan sebuah gambar benda tunggal yang posisinya dekat atau jauh. Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang yang menyertai gambar tersebut dengan demonstratif pronoun yang tepat. Jadi di sini nanti ada dua soal, ya. Ini sebenarnya adalah dua kisi-kisi yang berbeda, Bu Ratna jadikan satu, ya. Nah, di sini nanti kalian harus bisa menentukan demonstratif pronoun yang mana yang bisa mengisi rumpang tersebut dengan tepat, ya. Nah, kalau bendanya tunggal, ya, maka kalian masih ingat ya, ada this dan that. Ya, sedangkan kalau bendanya jamak, ini kisi-kisinya masih hampir sama ya, tetapi tentang benda yang jamak, ya, diberikan sebuah gambar benda jamak yang posisinya dekat atau jauh. Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang yang menyertai gambar tersebut dengan demonstratif pronoun yang tepat. Ya, nah, sedangkan di sini adalah bendanya jamak, maka these dan those. Ya, masih ingat kan? Kalian kalau sudah mulai lupa bisa cek kembali video beberapa waktu yang lalu tentang materi ini. Kemudian diberikan paragraf pendek sederhana tentang keberadaan dan jumlah binatang. Siswa dapat menentukan jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi ini nanti ada sebuah paragraf yang isinya tentang binatang-binatang dan ada jumlahnya, ya. Kalian harus menentukan yang mana sih jumlah yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lain yang terkait dengan teks yang mungkin belum kita bahas ya. Di antaranya yaitu diberikan sebuah teks monolog pendek sederhana terkait deskripsi kelas. Siswa dapat menentukan topik dari monolog tersebut dengan tepat. Ya, jadi kalian harus menentukan topik. Maksudnya dalam monolog tersebut itu tentang apa sih topiknya, gitu ya. Nah, pertanyaan yang lain yang akan muncul pada PAS kita kali ini yaitu diberikan sebuah teks monolog pendek sederhana terkait deskripsi kelas. Sama seperti yang tadi ya. Nah, tetapi di sini nanti ada salah satu kata yang diambil dari monolog tersebut dan tugas kalian adalah menentukan. Ya, diberikan beberapa pilihan menentukan kata mana yang memiliki makna yang sama dengan kata yang diberikan. Begitu ya. Baiklah, itu tadi kisi-kisi soal penilaian akhir semester kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Bu Ratna ucapkan good luck ya. Semoga berhasil dalam ulangan kita kali ini. Nah, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.